ini piknik mau ikutan ibadah. Piknik sudah mandi, teman-teman juga harus mandi ya. Sikat gigi, enggak mau. Nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sikat itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Hai adik-adik, saatnya kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari kita mempersiapkan diri, mari kita memuji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan, karena Tuhan sudah menerbitkan matahari bagi setiap kita. Matahari bersinar dengan terang. Nah, mari kita puji Dia, bersyukur karena Tuhan memberikan kita matahari. Mari kita puji Dia. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo kita sekali lagi kita angkat pujian ini sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan yang selalu kita puji. Mari kita sama-sama bersiap dengan hati kita berdoa. Ayo lipat tangannya, mari tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami Tuhan. Kami bisa ikut sekolah minggu lagi, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, berikan kami kesehatan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai kami untuk siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose Erlin. Nah, sekarang tibanya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semua yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau hari ini kami bisa kembali siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua anak-anak yang ada di rumah untuk dapat konsentrasi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Lause Erlin yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya, kalian di rumah pernah gak dijanjikan sesuatu sama papa mama? Misalnya saja dijanjikan kalau nanti Desember ya vaksin untuk virus COVID ditemukan, kita akan pergi liburan ke Bali atau kita akan pergi liburan ke Malino atau ke Bira atau mungkin ada yang mau keluar negeri. Wah, bagaimana perasaan kalian kalau dijanjikan sesuatu? Wah, pasti senang ya. Semua orang kalau dijanjikan mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, dapat hadiah, pasti semuanya sangat senang. Tapi kira-kira mama kalian bisa gak ya? Pasti tidak ya bisa menepati janjinya? Ya, belum tentu bisa menepati janji itu. Tadi janjinya kapan? Kalau Desember. Tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan dan vaksin belum ditemukan, semua itu tidak bisa terlaksana. Jadi sebagai manusia ya, papa mama siapapun yang pernah berjanji pada kalian, bahkan kalian sendiri, penuh keterbatasan karena kita adalah manusia. Terkadang kita tidak bisa menepati janji kita, atau orang tua kita tidak bisa menepati janji pada kita, bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti ya COVID sekarang ini, kita tidak tahu kapan vaksinnya akan ditemukan. Tapi berbeda dengan Allah. Kalau Allah berjanji, Dia pasti akan mengenapinya dan pasti akan terjadi semua janji-janji Allah. Nah, anak-anak, Allah zaman dulu sebelum Tuhan Yesus ada, Allah pada saat ingin berbicara kepada manusia pasti melalui nabinya, hambanya, seorang nabi. Nah, ada seorang nabi Allah yang bernama Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adalah anak Tuhan. Dia selalu takut akan Tuhan dan dia selalu menyampaikan apa yang Allah ingin katakan kepada bangsa Israel. Nah, bukan hanya menyampaikan hukuman-hukuman yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel tidak taat, tapi juga menyampaikan janji-janji Allah akan seorang juru selamat. Nah, apakah janji-janji Allah itu tergenapi, terbukti terjadi? Nah, ada satu nubuatan yang Allah berikan melalui Nabi Yesaya ya. Dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Nah, Lause Erlin bacakan ya. Ada suara yang berseru-seru, bersiaplah di padang gurun, jalan untuk Tuhan luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, adik-adik, firman ini ya, nubuatan yang Allah berikan ini adalah tentang seorang laki-laki di perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ya adalah seseorang yang mendahului Yesus mengabarkan tentang kerajaan surga. Wah, sebelum Yohanes Baptis lahir, sekalinya Yohanes sudah dinubuatkan bahwa akan datangnya seorang laki-laki di padang belantara. Nah, semua itu dicatat dalam Injil Matius 3 ayat 1 sampai 2. Nah, mencatat bagaimana Yohanes memberitakan tentang kerajaan Allah. Wah, Allah menggenapi ya semua janji-janjinya. Nah,
selain kepada Nabi Yesaya, Allah juga memakai Nabi Mika. Ya, Allah memakai Nabi Mika untuk menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu akan datangnya seorang juru selamat di kota yang kecil, kota Bethlehem. Nah, hal itu dicatat di dalam Mika 5 ayat 1. Ya, Mika 5 ayat 1. Lalu saya bacakan buat kalian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahudi, daripadamu akan bangkit bagiku dari seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala dahulu kala. Nah, hal ini menyatakan bahwa akan lahirnya seorang juru selamat di kota Bethlehem. Nah, kalian ingat siapa juru selamat kita? Yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang sering kalian dengar pada saat lose-lose menyampaikan kabar gembira tentang Natal, yaitu Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem. Dia lahir di sebuah kandang yang kecil, ya, kandang binatang. Dia lahir di kota Bethlehem. Nah, anak-anak, Allah tidak pernah ingkar janji, ya. Ia selalu menggenapi firman-Nya. Allah dulu memakai para nabi untuk menyampaikan nubuat-nubuatnya. Allah memakai para nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Mika, agar untuk menyampaikan janji-janji Allah kepada umatnya. Tetapi sekarang Yesus Kristuslah yang menjadi perantara kita dengan Allah. Karena itu makanya setiap di akhir doa kita akan berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi perantara kita, ya, dengan Allah. Karena Dia sendiri adalah Allah. Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang datang ke dunia untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kita dapat mengetahui janji-janji Allah yang lain? Wah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kita akan semakin tahu banyak sekali janji-janji Allah di dalam hidup kita. Janji-janji akan berkat, akan sukacita, akan kebahagiaan, dan terutama janji akan keselamatan, di mana Allah berjanji juga akan datang kembali. Yesus akan datang kembali ke dunia mencari orang-orang yang percaya. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tentu saja janji itu akan digenapi. Jadi kita semua jangan bilang, ya kapan Tuhan Yesus datang lagi? Gak perlu takut anak-anak. Kita tetap perlu semangat menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi kesimpulan cerita firman Tuhan kita hari ini adalah firman Allah itu benar, ya. Tidak ada sedikit pun yang salah dari firman Allah, ya. Karena Allah selalu menggenapi firman-firman-Nya, ya. Ingat, manusia penuh keterbatasan. Manusia bisa salah, bisa tidak menepati janjinya. Tetapi kalau Allah tidak, sedikit pun tidak. Allah selalu menggenapi janji-janjinya. Ingat, firman Allah itu benar dan tidak ada sedikit pun yang salah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau berjanji akan datangnya juru selamat dan Engkau menggenapinya. Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji sedikit pun. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia menanti janji-janji-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah,
sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dalam Ibrani 1 ayat 2a. Ulang ya, Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya, kita bentuk salib ya, Yesus perantara, yaitu anaknya Allah. Oke, ulang lagi. Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Oke, jangan lupa ingat, perantara kita sekarang gak perlu pakai nabi-nabi, tetapi dengan Yesus Kristus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk aktivitas kita hari ini yaitu seperti gambar yang ada di samping ini ya, kalian akan membuat pemandangan ya, yang ada gunungnya dan ada salibnya ya. Yang penting ada salibnya. Tapi gambarnya ini boleh dikreasikan ya, nggak harus seperti gambarnya Lause ini ya. Gambarnya boleh dikreasikan. Yang penting ada gambar salib dan tulis di bawahnya ayat hafalan kita, yaitu Ibrani 1 ayat 2a. Ia telah berbicara kepada kita melalui perantara anaknya. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.